Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada awal pertemuan keempat ya, mata kuliah kegiatan keempat. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini akan menambah kebaikan bagi kita, menambah ilmu, dan memberikan kepercayaan diri kepada kita, sehingga ketika kita memegang suatu amanah, maka memiliki kemandirian yang luar biasa dan dapat menjalankannya dengan baik. Baik, para mahasiswa, pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana peran manajerial atau kepemimpinan ya dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah organisasi. Dalam pertemuan ini kita akan membahas efektivitas manajer dalam proses manajemen kinerja. Kita dari awal bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana peran dan fungsi manajer dalam organisasi atau perusahaan ya. Sehingga kita paham bahwa manajer adalah peran yang sangat strategis di perusahaan, karena kalau kita lihat dari segi fungsinya bahwa manajer itu adalah tugas yang sangat strategis. Maju mundurnya perusahaan atau organisasi tergantung bagaimana kepiawaian manajer dalam mengelola ya sebuah organisasi atau perusahaan. Dalam mata kuliah ini tentunya para mahasiswa diharapkan dapat mengetahui, memahami bagaimana peran, fungsi ya dalam proses manajemen kinerja bagi seorang manajer. Yang pertama adalah yang akan kita bahas bagaimana perilaku manajer dalam membangun kinerja. Ya, dalam hal ini ada beberapa informasi berdasarkan konsep teori ya. Yang pertama adalah dalam banyak hal sesungguhnya katanya para staf biasanya merasa lebih puas, nyaman jika memiliki seorang manajer yang care, yang perhatian ya dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi biasanya kita sebagai karyawan atau anggota organisasi sangat menghargai, sangat merindukan, dan tentunya akan memberikan kepuasan jika memiliki seorang manajer yang memiliki kepribadian yang bagus. Tentunya juga bahwa kepemimpinan manajer juga pada dasarnya bisa jadi disebut seorang pemimpin. Jadi sekali lagi, biasanya pemimpin adalah manajer, tapi sekali lagi manajer belum tentu pemimpin, ya. Jadi kita harus membedakan. Kalau manajer itu biasanya ada tugas, suratnya, gitu ya, surat tugasnya, ilegalitasnya. Tapi kalau pemimpin bisa legalitas atau bisa tidak ya. Contohnya ya, pemimpin perampok misalnya ya dalam lingkungan masyarakat. Itu dia pemimpin tapi tidak ada legalitas. Nah itu ya, dia bukan manajer ya, tapi pemimpin. Nah ini bedanya pemimpin dan manajer. Dikatakan bahwa pemimpin yang efektif merupakan perilaku individual dan interaksi kelompok ya dalam suatu organisasi. Yang jelas memiliki tugas dan fungsi yaitu membangun hubungan antar pribadi atau antar anggota ya. Kemudian ada dalam melaksanakan tugasnya pemimpin memperlihatkan gayanya ya. Gaya kepemimpinannya. Dalam hal ini,
perilaku yang berorientasi pada tugas. Yang pertama, kepemimpinan yang berperilaku pada orientasi tugas, ya. Manajer yang memiliki orientasi tugas tentunya menggunakan waktu yang efektif dan efisien bagaimana tugas-tugas tersebut dapat dilakukan dengan tepat, ya, sehingga pada pelaksanaannya dia bekerja meliputi, yaitu yang dilakukan adalah melakukan perencanaan, ya, pengaturan, pengorganisasian kegiatan per staf dan memfasilitasi peralatan atau alat bantu teknis yang akan mempercepat apa yang dikerjakan. Untuk selanjutnya, perilaku yang berorientasi hubungan. Ya, ini membangun hubungan antar individu, ya, antar karyawan yang di dalamnya tentunya juga membangun bagaimana seorang manajer memiliki perhatian, ya, dukungan, ya, membantu para karyawan atau staf agar mencapai harapan target kinerja yang telah ditetapkan. Dalam perilaku ini tentunya tidak mudah bagaimana menggerakkan seorang karyawan atau staf, ya. Manajer tentunya harus memiliki kemampuan, kepemimpinan bagaimana pendekatan terhadap mereka, bagaimana memberikan motivasi dan membangun semangat kerja dari para karyawan. Kemudian perilaku kepemimpinan yang partisipatif, ya, artinya bahwa dalam hal ini perilaku pemimpin tidak saja hanya memberikan instruksi dan sebagainya, tapi kadang suatu saat bisa terjun berada di tengah-tengah mereka, ikut memberikan support, ya, kepada mereka, dan biasanya dalam hal ini terutama dalam bentuk kebijakan, ya, kebijakan dilakukan secara kelompok, dan dengan seperti itu apapun keputusan kebijakan kesulitan, ya, dilakukan secara bersama dengan mengaktifkan mereka dan masukan-masukan dari mereka, maka apapun kesulitan ketika disatukan atau dibincangkan dalam suatu pertemuan dalam kelompok, tidak sendiri-sendiri, ya, itu akan memudahkan penyelesaian sehingga kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin atau manajer dapat diselesaikan secara mudah. Masalah-masalah yang dihadapi, ya, tentunya akan mudah diatasi jika dilakukan secara bersama-sama dengan kelompok, ya, yang di dalamnya adalah merupakan staf dan karyawan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Selanjutnya perilaku manajer, ya, atau kepemimpinan. Secara spesifik selalu melibatkan suatu kombinasi atau campuran dari 3 perhatian atau tujuan yang seperti berikut ini. Yang pertama adalah seperti tadi di atas kepemimpinan yang berorientasi pada tugas. Jadi jenis perilaku ini katanya terutama memperhatikan penyelesaian tugas menggunakan personil dan sumber daya secara efisien dan menyalakan operasi yang teratur dan dapat diandalkan. Dalam organisasi tugas ini tentunya menetapkan apa sumber daya alam sumber daya yang mendukung dan peralatan apa, teknis apa yang bisa digunakan, maka ini harus dipikirkan supaya dalam menyelesaikan tugas tentunya akan berjalan dengan tepat, ya, sesuai waktu yang ditetapkan. Kemudian yang tadi juga di atas sudah terangkan bahwa ada yang berorientasi pada hubungan. Ini membangun hubungan antara anggota, ya, dalam sebuah tim, bagaimana meningkatkan kemampuan, ya, kemudian bagaimana membangun hubungan yang memberikan kepuasan terhadap anggota organisasi, ya. Tentunya kepemimpinan ini sangat dibutuhkan, ya. Bagaimana para anggota-anggota
karyawan memiliki perhatian, ya, saling menghargai, saling menghormati, saling membantu dalam sebuah tim, ya. Nah, tentunya ini peran kepemimpinan atau manajer dalam membangun hubungan. Selanjutnya, perilaku manajer yang memiliki orientasi perubahan. Nah, tentunya dalam membangun perusahaan, perubahan selalu dilakukan, ya. Keputusan-keputusan strategis, ya, beradaptasi dengan lingkungan, ya. Kemudian meningkatkan fleksibilitas dan melakukan inovasi-inovasi, ya, membuat perubahan besar, ya, di bidang proses, produk, jasa, ya. Kemudian supaya kita membangun komitmen terhadap perubahan itu untuk memajukan perusahaan ke arah yang lebih menguntungkan. Tentunya ini didukung juga dari semua pihak, ya, semua pihak, ya, manajer, kemudian ya semua anggota staf perusahaan tentunya tidak bisa bergerak sendiri, sehingga ketiga peran perilaku manajer atau pemimpin ini diperlukan, ya, yaitu tadi, ya, berorientasi tugas, hubungan, perubahan tugas, bagaimana tugas diselesaikan dengan baik, dengan tepat, ya, dukungan alat, ya, dukungan sumber daya, ya, membangun hubungan dan melakukan perubahan-perubahan. Maka apa yang kita rencanakan dari segi fungsi ini, perilaku ini akan memunculkan kualitas kinerja lebih baik. Kemudian tugas manajer yang spesifik dalam kinerja. Apa sih? Nah, di sini ada beberapa tugas manajer. Yang pertama tentunya dalam proses manajemen, yaitu melakukan perencanaan aktivitas kerja. Ini sangat penting, ya, dalam melakukan suatu apapun, bahwa perencanaan itu adalah kegiatan awal, ya. Disebutkan oleh para ahli bahwa perencanaan yang baik adalah menyelesaikan 50% kerjaan, ya. Jadi kalau kita perencanaannya sudah bagus, itu katanya dapat menyelesaikan 50%, walaupun kita belum melakukan. Nah, makanya itu perencanaan harus dilakukan dengan matang, koordinasi dengan berbagai pihak yang akan mendukung, ya, sumber daya dan semuanya dalam perencanaan itu harus dilakukan secara matang. Apa yang kita lakukan, ya, tujuannya, dibutuhkannya apa, waktunya, ya, tentunya dituangkan dalam aktivitas perencanaan. Yang kedua, tugas manajer itu adalah menjelaskan aktivitas kerja. Semua yang akan dilakukan dalam perencanaan tentunya harus diterjemahkan ke sebuah informasi yang tentunya harus diberikan, ya, disalurkan kepada para karyawan, ya, untuk dilakukan, ya. Dalam hal ini ada yang perlu disampaikan, yaitu di sini adalah mendefinisikan tanggung jawab dan persyaratan pekerjaan, ya. Ya, tentunya tanggung jawab, persyaratan yang harus dilakukan ini harus disampaikan. Kedua, menetapkan sasaran kinerja, ya, apa yang harus kita lakukan dan apa yang menjadi target perusahaan ini harus disampaikan oleh seorang manajer, ya. Kemudian memberikan tugas-tugas khusus, apa yang menjadi tugas khusus dari setiap karyawan yang tidak ditugaskan oleh yang lain, tapi secara khusus kepada dirinya sendiri atau kepada seseorang yang melakukan itu.